setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Oke, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Dari mana nih, Bu, kalau saya boleh tahu? Dari Majelis Talim Nurul Nisa Pulau Cangkir, Tangerang. Iya. Di Pulau Cangkir sebelahnya Pulau Teko dong, Bu? Enggak. Itu kalau di meja makan. Oh, meja makan. Ya, iya. Mas Bedu, tadi tuh Zara di jalan, Iya. kasihan deh nggak tega. Soalnya ngelihat anak-anak kecil, masih kecil-kecil banget, masih balita, itu udah pada ngelendot-ngelendot di kaca mobil, minta-minta gitu, mau ngasih. Kasihan sebenarnya, nggak tega gitu kan, tapi mikir lagi, kasih nggak ya gitu. Tapi kadang-kadang Zara ya, Mas Budi juga sempat kepikiran kayak gitu. Begitu ngasih ternyata di situ tuh udah ada ngawasin tuh. Ih, bener. Ada bos-bosnya, entah itu orang dia. tuanya atau orang bos yang mengeksploitasinya. Jadi kayaknya kalau nggak dikasih juga kasihan lihat gitu. Anak sekecil itu harus berkelahi dengan waktu gitu loh. Wow, luar biasa. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Bedu Fales, kan saudaranya Iwan Fales ya. Jadi memang gitu Mas Bedu yang bikin Zara ragu juga. Maksudnya ketika kita ngasih terus, pastinya nanti yang sebagai bosnya atau orang tuanya yang mengeksploitasi anak itu jadi keterusan. Biasanya harus kasih iya makasih, nggak lama datang bukan Langsung. Papa saya belum. Papa saya belum Pak gitu. Iya. Tapi pastinya harusnya anak-anak usia segitu tuh waktunya untuk berkembang, bermain, belajar. Itu dia. Itu dia, kadang-kadang juga banyak orang tua yang memaksakan mempekerjakan anaknya ya. Kalau cuma sebagai hobi sih nggak apa-apa ya. Kayak menjadi penyanyi, penari, pemain sinetron, jadi artis, jadi Masya apalah. Allah. Karena banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mah. Koneng. Iya. Koning dan Bedu coklat. damang. Alhamdulillah maaf. Alhamdulillah. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa. Seperti buah saga. Buah saga. Iya, Mah. Berem hidung. Bener. Berem dan hidung buah saga kecil-kecil tuh. Segede-gede cute. Saya waktu kecil suka ngumpulin tuh Bang. Itu yang namanya daun saga itu obat sariawan. obat sariawan. Cuci geprek. Geprek taruh di lidah. Di tempat yang sariawan. Oh, tempat yang sariawan maksud saya. Iya. Bukan di lidah. Oh iya. Kadang di bibir ya Pak ya. Kadang di gusi juga ya. Kita lagi bicara tentang ini mah. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak. Mempekerjakan anak di bawah umur. Iya. Belum waktunya bekerja udah disuruh kerja. Kalau orang-orang tua sekarang kan mungkin senang gitu ngeliat anaknya, udah menghasilkan uang nih, udah jadi artis sih, ya udah bisa jadi penyanyi nih, udah terus dipekerjakan. Padahal itu adalah masa-masa dia belajar, tumbuh kembang dan bermain gitu loh, Mang. Padahal usianya masih di bawah umur sekali, Mah. Ya. Masuk yang minta-minta di jalanan itu tuh, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Orang tua Mempekerjakan anak, Orang memaksa tua anak memaksa anak bekerja di bawah umur. bekerja di bawah umur. Yang namanya manusia menyukai anak, menyukai harta wajar. Itu fitrah. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal has. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia kita. Manusia normal di alam dunia, fitrah dasar kita, bawaan dari sononya. Kata Allah, semua manusia pasti menyukai 6. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak. Ya. Menyukai kekayaan emas perak, menyukai kendaraan, menyukai peternakan, menyukai sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Anak amanat, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amanat, yang namanya orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya mengandung, melahirkan, menyusukan, mendidik, mengarahkan, membiayai segala kebutuhan hidupnya maksimal sesuai dengan kemampuan, mendoakannya, membimbing mereka. Itu kewajiban kita orang tua. Walaupun fitrah manusia menyukai kekayaan yang kata Allah dalam Ali Imran 14 tadi, daripada emas dan perak kita pengen kaya, kewajiban kita orang tua yang wajib nyari biaya hidup. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki kepala keluarga, pelindung keluarga, pengayom keluarga, penanggung jawab keluarga. Siapa keluarga? Istrinya, anak-anaknya, itu keluarga dia. Kewajiban para ayah, kewajiban para suami, bukan kewajiban anak-anak. Anak-anak dalam keluarga itu dibiayai makanannya, pakaiannya, sekolahnya, bukunya, kebutuhan hidupnya, tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu, tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab anak. Tapi tadi bedu sama siapa nama anda? Zahra. Zahra. Sampai lupa gue. Lupa Maklum tiba-tiba nenek-nenek. Enggak mau. Sampai mengatakan banyak anak yang dieksploitasi. Betul. Sepanjang perjalanan tidak sedikit kita melihat anak-anak, maaf, yang pada ngemis di mobil, udah pada begini di lampu merah. Yang kadang-kadang cuman kecerekan tutup botol dikit-dikitin doang. Iya, mah. Yang kadang-kadang ada yang ditiup lagunya juga belum ketahuan kedengaran lagunya, asal bunyi doang. Bener nggak Jis? Makanya tepuk tangan doang, nggak pakai tangan. Ada yang tepuk tangan doang. Dengan macam-macam mereka melakukannya. Apa yang mereka inginkan? Uang. Apakah seperti itu? Masya Allah. Maaf. Dalam aturan agama kita, kewajiban orang tua membiayai hidup mereka. Kita lihat dengan mata kepala sendiri anak-anaknya pada gelendotan di mobil, yang ke motor minta duit. Emaknya tuh di pinggiran sambil nyusuin yang kecilnya. Iya, sambil minum teh manis. Di sono. Bahkan belum lama kita baca. Ada orang tua yang punya anaknya 5, 5-5-nya suruh jadi orang peminta-minta, di target sehari seorang 200.000 minimal dapat. Ini kan kelewatan. Sekarang kita berpikir dengan nalar yang jelas. Ya. Bahwa anak masa main-main. Bahwa anak yang namanya anak-anak masa untuk belajar, untuk sekolah. Kalau anak-anak suruh nyari duit di lampu merah, jadi tukang semir, tukang mikul batu bata, tukang gali pasir, kapan mereka belajarnya? Kapan mereka sekolahnya? Sementara baik buruknya masa depan negara kita, bangsa kita kembali kepada kader-kader kita, benar nggak? Iya, mah, benar banget. Kalau kader-kader kita pada bodoh nggak sekolah, cuman jadi kuli doang, bagaimana akan maju negara kita? Benar. Kewajiban kita mengarahkan, mendidik anak-anak kita agar menjadi pinter. Kecerdasan mereka jangan disia-siakan, dimanfaatkan,
di jalan yang Allah ridhoi, otak mereka untuk berpikir cemerlang, memikirkan bagaimana dunia ini. Kenapa? Karena kita manusia adalah khalifatullah fil ard. Iya. Wakil Allah di muka bumi yang wajib mengelola bumi yang telah Allah ciptakan. Itu tugas kita. Iya. Jadi salah. Iya. Kalau anak dieksploitir, bagaimana dia akan punya ilmu? Bagaimana kita akan mengelola alam dunia? Kenapa? Kecerdasannya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu rugi kita. Iya. Anak seusia itu harus menjadi tulang punggung keluarganya juga kan berat ya, Mas? Tidak sedikit, tidak sedikit, ya, tidak Mas? sedikit. Oke. Banyak menyaksikan. Baik. Oke, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. الصبح بدا